Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Nggih, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Putri, Bu Eka. Salam sehat Nggih, sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat kita hari ini ya. Putri, Bu Eka, Pangestanipun. hari ini kita akan melaksanakan coaching nggih, Bu Eka kali Putri. Sebelumnya saya akan kita ini perkenalan tentang ini dulu nggih, bagian-bagian kita nggih Bu Eka. Bu Eka yang nanti menjadi coach, Putri coachnya, dan saya menjadi pengamatnya. Sebelum kita melaksanakan coaching ini, ada beberapa pertanyaan untuk Putri nggih, selaku coach kita hari ini. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik Putri yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang alur tirta. Apakah nanti coaching Putri dan Bu Eka itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan tentang coaching, identifikasi, yang kedua identifikasi atau pemecahan masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Semoga nanti alur tirta ini akan tampak pada coaching kita hari ini, nggih. Yang kedua tentang kompetensi yang akan dilakukan oleh Putri. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Putri, nggih? Kompetensi coaching memang kita tidak lepas dari kita harus menjadi mitra. Kemudian kita juga menjadi teman gitu ya, tidak menggurui dalam suasana yang rileks. Karena yang namanya kemitraan itu adalah memaksimalkan potensi sehingga bisa hadir sepenuhnya pada saat coaching dengan suasana yang rileks, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya, manfaatnya, sehingga kita juga mengarahkan ke sesuatu yang tindak lanjut ke depannya, menemukan solusi kreatif yang membuat kelegaan Guci, sehingga memang itu di depannya bagus Nurul. Jadi nanti yang akan dikembangkan Putri itu menjadi coach untuk Bu Eka itu yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan mengajukan pertanyaan nggih Putri. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nggih. Dari tiga kompetensi tersebut, mana yang paling difokuskan oleh Putri pada coaching ini? Ya, kita ingin ke tindak lanjut ke depannya sehingga kita dapat menemukan solusi yang terbaik dalam permasalahan coaching ini. Seperti itu. Oh, jadi Putri mengajukan pertanyaan nggih agar Bu Eka menemukan solusi dari masalahnya, ngoten nggih Putri? Nggih, siap. Nggih. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan untuk Putri dan Bu Eka untuk melaksanakan teknik coaching. Monggo. Terima kasih, Bu.
Bu Husnul sebagai pengamat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Iya, bagaimana kabarnya Bu Eka? Oke, alhamdulillah sehat, Bu. Gimana, Putri? Alhamdulillah juga sehat, pangestunipun saya. Iya, Bu Eka, rencana pertemuan kita kali ini membicarakan tentang apa ya Bu Eka? Itu, Bu, ada unek-unek gitu, nggih. Eh, dari salah satu murid saya ini, nilai-nilai yang didapatkan ini sudah pernah melonjak gitu, nggih. Jadi ingin sekali untuk menentukan kembali, menyemangati dia kembali supaya nilai-nilainya ini bisa lagi naik lagi, tidak begitu, Bu. Iya, berarti kesempatan usaha-usaha apa yang kira-kira Bu Eka miliki untuk siswa ini bisa melonjak lagi, nilainya tidak turun seperti sekarang ini, Ibu? Ya, yang pertama itu dengan cara apa? eh, Memberi apa nggih? Cari tahu dulu apa permasalahan yang ada, tanya anaknya, kemudian tanya orang tuanya, jadi melakukan pendekatan dulu. Ada apa sebenarnya kok bisa nilainya sekarang ini turun? Ya, alhamdulillah ya bisa melakukan pendekatan pada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, ayah sama ibunya, dua-duanya bisa Bu Eka melakukan pendekatan ya, Bu Eka ya? Nggih, Bu, kebetulan ini apa ditanya ini ternyata kedua orang tuanya ini sudah cerai gitu, Bu. Jadi Oh, begitu. kemungkinan anak ini juga menurunnya dari kepikiran bisa, dari kepikiran apanya jernih. Nah, sempat juga menurut informasinya sempat juga eh, kan ke ayahnya, ikut ayah, dia ini apa ya, enggak diperhatikan sama ayahnya. Kemudian akhirnya diambil sama ibunya. Ikut ibunya ini sempat nilai itu melonjak. Mungkin sama ibu ya, namanya sama ibu ya. Lah, akhir ininya teman-temannya itu ikut ayahnya kembali. Lah ini nilai lagi. Iya, dari Seperti skala itu, Bu. dengan skala satu sudah pada pencapaian berapa? Kalau untuk pencapaian ini keberhasilannya masih skala skala 7 gitu, Bu. Iya, iya. Apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Bu Eka kira-kira untuk meningkatkan anak ini dalam skala 7 menjadi lebih baik lagi, Bu Eka? Untuk hambatannya, kalau saya menghubungi orang tuanya untuk yang ibu ya, ini masih bisa. Tapi untuk yang ayah ya ini agak susah, Bu. Itu hambatan saya. Iya. Padahal ini kemungkinan kekuatan apa saja yang bisa Bu Eka maksimalkan agar anak ini bisa mencapai ke nilai yang lebih baik lagi? Seperti apa, Bu Eka? Nah, kira-kira ini bisa melakukan pendekatan kepada ayahnya dulu. Jadi ayahnya bisa mungkin bisa dipanggil ke sekolah dan apa ya, menceritakan gimana perkembangan anaknya ini di sekolah. Kalau Iya, menurut berarti saya, iya, iya. Iya, solusinya berarti memang memanggil ayahnya ke sekolah karena anak ini adalah ikut dengan ayahnya BK ya untuk sementara ini ya. nggih,
Oke, Nggih. kemudian apa rencana Bu Eka dalam mencapai tujuan solusi yang sudah Bu Eka memanggil ayahnya seperti apa kira-kira nanti ke depannya? Nanti kalau sudah dipanggil, dikasih pengertian ayahnya supaya lebih memperhatikan anaknya ini. Jadi kalau menurut saya ini anaknya kurang perhatian dari ayahnya. Nanti kalau waktunya belajar dibiarkan. Jadi apa ya, nilai-nilainya itu menurun dari kurangnya perhatian orang tua. Itu menurut saya. Iya, diperhatikan Bu Eka ya. Mungkin Nggih. ada strategi lain selain apa anaknya ini diperhatikan oleh ayahnya. Cara apa lagi ya kira-kira Bu Eka? Bisa dengan membentuk kelompok sama teman-temannya ini. Jadi kita berdiferensiasi gitu Bu. Jadi apa ya? Ada yang nanti anak menjadi tutor sebaya yang bisa itu eh, mengajari temannya yang satu kelompok itu tadi. Jadi kerja situ. Itu yang pertama. Mungkin seperti itu, nggih. Untuk yang kedua bisa juga dengan cara saya memberikan jam tambahan di luar jam pelajaran. Iya. Misalnya pulang Untuk sekolah jangka gitu. waktu, iya, Kak Bu Eka menaruh untuk jangka waktu perbaikan remedi seperti jam tambahan, terus juga memberinya biar mendampingi belajar, jangka waktunya kira-kira ada target apa tidak, Bu Eka? Saya target untuk depan bisa meningkat kembali. Oh, targetnya 1 bulan ke depan ya, Bu Eka ya. Nggih. Kemudian kalau untuk ukuran keberhasilan rencana aksi maupun tindakan-tindakan Bu Eka secara sistematis nanti apa Bu Eka? Untuk tindakan bisa minta bantuan kepada guru, guru lain rekan saya. Iya. Kan ada yang tetangga dengan dia, jadi Oh, alhamdulillah. bisa bisa jadi memberikan pengertian juga kepada orang tuanya selain saya memanggilnya ke sekolahan. Itu, Bu. Ya, Bu Eka ya. Bisa ada teman yang menjadi tetangganya, ayahnya juga untuk mendampingi. Kemudian ada jam tambahan, alhamdulillah ini sangat perhatian sekali ya Bu Eka ya. Eh, Mungkin kalau ke depannya ada gangguan-gangguan, apa saja antisipasi Bu Eka dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut? Seperti apa ya kira-kira Bu Eka? Untuk menghadapi gangguan tadi ya apa memberikan pada anaknya supaya nanti ini jangan sampai nilai-nilainya ini menurun lagi meskipun ada masalah. Jadi menguatkan dan menyemangati anaknya ini. Itu yang Iya, mungkin paling bisa. penting ya Bu Eka yaitu menguatkan dan menyemangati anaknya dari dalam tentunya Bu Eka ya. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, eh, tentang komitmen Bu Eka tentang ini lebih dari dalam dirinya, dari inner hatinya, nalurinya sendiri. Rencana aksi Bu Eka ke depannya kira-kira seperti apa nanti Bu Eka? Melakukan pendekatan dengan anaknya, jadi anaknya bisa nanti kalau sepulang sekolah kan biar tidak ini sama teman-temannya malu atau apa kan anak-anak sekarang dipanggil orang tua kan biasanya kadang malu ada apa kok dipanggil. Nah, bisa dengan waktu pulang sekolah kan sudah tidak ada teman-temannya lagi, bisa dipanggil, dikasih pengertian, dikasih apa? Kita melakukan pendekatan heart to heart gitu, Bu. Jadi Ya, anaknya biar dari bisa em, meluapkan apa yang dirasakan kepada saya. Jadi saya bisa mengerti, oh anak ini kondisinya seperti ini, jadi bisa menemukan solusi yang terbaik. Kalau itu, iya dari hati ke hati ke anaknya ya, menyentuh hatinya.
Kalau sesuatu yang dari hati, bismillah ke depannya akan awet seperti yang kita harapkan ya Bu Eka ya. Iya, Nggih. siapa saja kira-kira nanti Bu Eka dalam membantu Bu Eka dalam menjaga anak ini supaya dari hati, dari dalam dirinya sendiri, dari nalurinya bisa memiliki kesadaran selain mungkin teman atau ayahnya, mungkin yang dapat membantu Bu Eka siapa lagi ya Bu Eka? Nanti bisa juga dengan apa ini ibunya dikasih pengertian juga, biar nanti kan kadang gitu ketemu, tapi ketemunya itu posisi di sekolah, Bu. Jadi bisa dikasih pengertian ibunya juga, biar anaknya ini lebih meningkatkan kembali nilainya. Kemudian selain itu juga bisa minta bantuan, saya minta bantuan ke teman saya yang tetangga itu tadi, tetangganya dia di rumah, jadi bisa untuk memantau sedikit gimana nanti waktu dia di rumah, lingkungannya itu gimana. Itu saja sih, Bu, kalau menurut Iya, saya. alhamdulillah ya kasih dari ayahnya, dari ibunya, kemudian teman Bu Eka yang menjadi tetangganya, dan juga sudah anaknya dari dalam innernya untuk nalurinya bisa disentuh. Alhamdulillah Bu Eka ya. Dari tindak lanjut ini nanti ke depannya apa hal-hal apa saja yang bisa Bu Eka gali dari anak ini? Mungkin seperti apa ya ke depannya Bu Eka? Bisa ini anaknya kan punya bakat dalam menggambar. Jadi bisa juga nanti kalau misalnya dia lagi bad mood istilahnya gitu ya Bu ya, bisa bisa apa ya mengungkapkan dengan gambarnya itu tadi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu Eka ya. Nah, gambarnya itu diberitakan Bu Eka biasanya kalau di sekolah gitu tuh Bu Eka dengan bakatnya menggambar. Kan kalau ada saya kan di kelas 4 yang seninya ambil seni rupa gitu nih. Jadi kalau waktunya ada waktu untuk treat itu menggambar gitu. Saya lihat satu persatu anak ini. Pernah waktu itu saya kasih apa ya, satu kelas itu saya kasih gambar garis gitu. Saya suruh untuk tapi dia ini bisa imajinasikan gambar sebuah garis itu bisa menjadi sebuah gambar yang apa ya menurut saya bagus untuk ukuran anak seusianya gitu nih Bu. Itu kalau Ya, menurut bagus saya. sekali ya. Dari sebuah garis dia bisa mengimajinasikan menjadi suatu gambar yang baik begitu. Alhamdulillah memang anak ini benar-benar bakatnya menggambar ya Bu Eka ya. Okay. Mungkin selain untuk meningkatkan bakatnya menggambar ini, potensi-potensi apa lagi yang bisa ditekankan ke depannya Bu Eka untuk anak ini supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi Bu Eka? Selain menggambar ya itu tadi kan bakatnya dia menggambar bisa untuk ditingkatkan kembali dengan mengikuti lomba-lomba yang di luar sekolah itu kan banyak Bu. Nah, atau mengikuti apa ini sanggar sanggar lukis itu kan juga ada. Jadi meningkatkan bakatnya dia selain di akademik gitu Bu. Ya, alhamdulillah ikut sanggar lukis ya. Berarti anak ini sudah pernah juga mengikuti suatu perlombaan-perlombaan begitu Bu Eka ya. Ini untuk Untuk mengikuti lomba ini kan dia ini murid pindahan. Nah, jadi ya. waktu saya tanya itu untuk mengikuti di luar sekolah ini masih belum. Soalnya kan itu tadi tidak ada dukungannya dari orang tua yang pisah itu tadi. Terus tapi kalau di sekolah dia sudah pernah mengikuti lomba yang diadakan di sekolah
untuk mewakili sekolah. Oh, sudah mewakili sekolahan ya, bahkan Bu Eka ya. Iya, ya, alhamdulillah. Dapat nomor anak ini BK mewakili sekolahan. Oh iya, Belum, alhamdulillah. Bu. Tapi sudah mengalahkan teman-temannya banyak sekali ya, satu sekolahan itu. Padahal juga Iya. pindahan mulai kelas 4 ya Bu Eka anak ini Iya, BK. pindahan dari mulai kelas 4 Padahal dia, awal. iya, sudah baru sudah kelas baru pindahan sudah bisa mewakili temannya yang di tempat barunya ini ya. Alhamdulillah, berarti bakat terpendamnya dari anak ini sudah muncul kita Iya. ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti kesimpulan ke depannya memang nanti yang harus Bu Eka jaga secara istiqomah dari anak ini untuk menjadi pribadi bahagia setinggi-tingginya dan bisa kembali dalam kelompoknya, di dalam kelas maupun di dalam masyarakatnya. Nanti sesuatu yang harus ajak, yang istiqomah yang akan Bu Eka lakukan nanti seperti apa Bu Eka ya? Kalau untuk supaya biar dia itu harus, yang pertama harus ada perhatian dulu dari orang tuanya, dan kan dia ikut ayahnya, jadi harus ada perhatian dulu dari ayahnya. Meskipun ayahnya sudah menikah kembali, jadi penting untuk orang tua ini apa ya, memperhatikan anaknya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya sebagai guru juga seperti apa ini, memperhatikan dia waktu di sekolah, gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Eka ya, dengan Bu Eka selalu memperhatikan anaknya, sudah ada pemanggilan oleh ayah, dari ayah, Bu Eka memanggil ayahnya, Bu Eka juga koordinasi dengan ibunya. Ya, alhamdulillah, walaupun dia memiliki suatu problem begitu untuk masalah rumah tangga anak ini ya alhamdulillah bisa meningkat yang skala 7 tadi bisa meningkat menjadi lebih baik lagi ya Bu Eka ya. Dan alhamdulillah tindak lanjutnya juga bisa menemukan bakat terpendamnya. Wow, itu memang sesuatu sekali bagi kebahagiaan seorang guru bisa memaksimalkan potensi anak ini, apalagi mewakili satu sekolahan itu sesuatu yang amazing juga bagi guru, juga bagi anak anak ini yang memang mewakili dalam bidang gambar tadi. Iya, senang sekali, menarik sekali Bu Eka. Alhamdulillah kita dipertemukan juga ini dalam Zoom ini, juga dalam kelompok ini, dalam suatu keajaiban berbagi ilmu. Terima kasih. Nanti di lain kesempatan saya sangat tertarik lagi ini dengan pengalaman-pengalaman saling sharing sebagai guru Bu Eka. Kita bisa bincang lagi ke depannya Bu Eka ya. Ya, terima kasih Bu Eka atas waktunya yang sudah diberikan. Terima kasih atas semuanya, Bu Kusnul, Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali Putri dan Bu Eka. Nah, terima kasih nggih atas praktek coachingnya Putri dan Bu Eka. Saya akan menyampaikan kepada Putri, tapi sebelumnya saya menyampaikan tentang keseluruhan dari praktek coaching yang sudah Putri dan Bu Eka lakukan, yaitu secara garis besar alur tirta sudah tampak, yang terdiri dari yang pertama tujuan, yaitu memecahkan pemecahan masalah tentang peserta didik nggih Bu Eka, agar peserta didik Bu Eka itu nilainya meningkat. Ngoten nggih. Dan Bu Eka sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Eka.
Yang kedua yaitu indikatornya tentang pemecahan masalah tadi, Bu Eka melakukan pendekatan dengan orang tua dan juga melakukan pendekatan dengan anak yang tadi head to head tadi, dan juga mencari informasi tentang anak kepada orang tua, gitu Putri. Setelah itu rencana aksi. Rencana aksinya Bu Eka tadi, Bu Tri sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Eka sudah menemukan rencana aksinya, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada orang tua untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Terus kalau di sekolah itu Bu Eka sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, melakukan belajar kelompok, yaitu dengan cara tutor sebaya, serta memberikan jam tambahan. Terus Bu Tri tadi juga sudah melakukan pertanyaan serta tanggung jawab, yaitu memastikan komitmen dan tanggung jawab, yaitu meminta Bu Eka untuk ketemu lagi untuk memberikan perkembangan dari masalahnya 1 minggu ke depan. Seperti itu, Bu Tri. Berikutnya yaitu Bu Tri tadi sudah mengembangkan indikator, yaitu tentang kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah pertanyaan pertanyaan berbobot Putri tadi sudah sesuai dengan indikatornya, Putri? Ya Ibu, memang alur Tirta ini kan antara lain menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atas rencana aksi kita. Ya memang dalam ruang lingkup dan Bismillah sudah saya lewat pertanyaan betul. Memang melalui yang kemitraan tadi kan kita bisa rileks, bisa kesadaran penuh dengan uji kita, sehingga kita bisa berbagi sharing begitu. Kemudian percakapan kita juga arah dengan mereka jawabannya mengulang, merangkumkan perkataan teman sejawat kita, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan yang kita gunakan itu memang pertanyaan-pertanyaan yang menggali Bu Gusnul, sehingga dari pertanyaan itu bisa memaksimalkan potensi uji kita, sehingga bisa menghasilkan suatu tindak lanjut yang konkret, di mana tindak lanjut yang konkret ini yang berasal dari sejawat kreatif yang benar menemukan solusi, menemukan jalan keluar, menemukan dari angka 7 pastinya akan lebih baik lagi, meningkatkan genap kemampuan anak memaksimalkan tugas-tugas perkembangan baik itu akademik maupun tugas untuk non akademiknya, juga dalam segi afektifnya, berpikirnya, juga psikomotornya. Alhamdulillah memang dari kesimpulan alur Tirta ini juga ada proses kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi akademik. Bismillah, benar-benar bisa membawa anak ini permasalahan uji kita menemukan jalan yang terbaik begitu Bu Gusnul. Terima kasih Putri, terima kasih atas penjelasannya, dan terima kasih Bu Eka juga sudah bersedia di coaching sama Putri. Terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga kita selalu sehat, nggih. Saya akhiri Alhamdulillah, dulu. panennya Bapak Ibu guru, Warahmatullahi wabarakatuh. bunda-bunda. Nggih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu wabarakatuh. Gusnul, Bu Eka. Izin live ya. Nggih. Izin live.
Live, live. Izin live nggih, matur nuwun sedaya.